Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Judul kita malam ini, pembersih jiwa merajut tali silaturahmi yang Islam. Yang saya hormati Bapak Haji Aziz Zainal SHMN dan Bapak Catur Sugeng Susanto, fotonya adalah. Insyaallah Pak Aziz panjang umur, sehat badan. Yang pemimpin awak, imam awak dunia akhirat insyaallah. Selanjutnya Bapak Kapolres, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, nambah kepala maupun indah. Nenek mama, tokoh masyarakat, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempe bersandar, daunnya tempe benaung, akarnya tempe berselo. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kipas angin kok jangan marah gambo. Pekain kok koncang kita. Menyambut bulan puasa iko ada 5 yang perlu awak bersihkan. Yang pertama, bersihkanlah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Mandi taubat. Di mana mandinya Pak Ustadz? Itu di tepi sungai. Tadi waktu kami lalu lewat, lihat jembatan tuh banyak anak-anak, lihat nampaknya mereka mau terjun ke bawah. Itu kalau di sungai mandinya bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Niatnya sahaja aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Dulu karena orang Melayu tinggal di tepi sungai, maka dibuatlah Bali Mau Kasai. Kenapa mesti pakai limau? Waktu itu belum ada Lifebuoy, belum ada Sunsil, belum ada Rejoice, maka dibuat limau. Limau itu adalah jeruk. Jeruk kalau diperahkan ke ikan, maka lemak-lemaknya hilang, daki-dakinya hilang. Adapun sekarang yang pakai limau silakan. Saya baru saja makan limau mani. Nah, sesudah mandi taubat, awak pun sembahyang sunat taubat. Usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ikolah malam ke-8 Sya'ban, malam ke-7 Sya'ban, Senin malam Selasa 15, Selasa malam Rabu 16, Rabu malam Kamis 17, besok hari Kamis malam ke-17. Mudah-mudahan mungkin saja ini Ramadan terakhir bagi kita, maka semua yang berbuat dosa bertaubatlah. Yang selama itu mengganggu bini orang, berhentilah. Yang selama itu memakai narkoba, berhentilah. Yang selama ini pakai lem, beralihlah dari lem kambing ke lem Alteco. Yang selama ini mencuri berondol sawit, berhentilah. Yang selama ini mencuri-curi barang, berhentilah. Inilah masanya membersihkan. Itu maka judulnya dibuat pembersih jiwa. Pak polisi kita tak bisa menangkap karena kekurangan personel. Oleh sebab itu kita lah yang takut kepada Allah. Kepada siapa takut? La ta'khuzuhu sinatun. Fir'aun yang begitu hebat mati. Qarun yang begitu kaya mati. Siapa lagi? Mati. Michael Jackson katanya tak mati, sudah dibuatnya tabung masuk ke dalam. Malaikat maut tak akan mati. Mati. Wahai engkau yang suka mencuri-curi, mati. Wahai engkau yang suka berzina-berzina, mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Semua akan mati.
Tapi jangan gara-gara iko balik resiko bawa anak mati. Kita tetap semangat beramal soleh, tapi kita harus sering mengingat-ingat mati. Ini kadang bapak kalau udah cerita mati, Bu, bagaimana kalau papa mati nanti? Jangan cerita mati. Apa nggak takut cerita mati? Gimana kalau papa nanti mati, Bu? Tenang, kata ibu, anak-anak akan kusekolahkan. Kubun kujual, nikah aku sama Bronis. Nah, maka kita nanti mati menghadap Allah. Harta tinggal, kain tinggal, koko tinggal, sorban tinggal, mikrofon. Ada orang mati bawa mic? Tinggal. Yang akan dibawa mana? Itulah dia amal soleh, bukan somat. Amal soleh itulah akan dibawa mati. Maka bersihkan dari dosa. Ustaz Somad ini macam tak berdosa saja. Sayalah orang yang paling banyak dosa. Dosa yang pertama, tegak di atas bawah orang tua. Mohon maaf saya ibu-ibu sekalian, mungkin sebaya emak saya duduk di bawah, saya naik ke atas. Saya mohon maaf. Kenapa saya naik ke atas? Karena disediakan tangga. Cuma kalau tidak ada tangga, saya pun saya naik. Kenapa saya dibuat di atas? Supaya jamaah bisa menengok langsung. Oh, ternyata Ustadz Somad itu asli, bukan hoax. Waduhnya di alam nyata. Kami sangko di alam goib aja. Jadi saya mohon maaf karena tak sopan kepada ibu-ibu, tak sopan pada bapak-bapak yang sudah tua sebaya ayah-ayah, orang tua emak kita. Dan saya tak sopan kepada tokoh masyarakat, nenek mama, saya membelakangi mereka. Padahal dulu kecil kita dinasihatkan jangan membelakangi orang tua, nanti punggung berbisul. Maukah bapak ibu maafkan saya? Minta maaf kepada Allah dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Maafkan dosa kami senegeri Simalinyang nih Allah. Amin. Maafkan dosa kami sekabupaten Kampar nih Allah. Jangan sampai barokah sawit diangkat gara-gara kami berzina. Jangan sampai barokah kelapa diangkat gara-gara kami buat dosa ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hazil jamaah. Turunkan kerahmatan keberkahan kepada seluruh negeri Kabupaten Kampar. Minta ampun pada Allah. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada orang beristighfar. Maka yang berzina, yang mencuri, yang merampok, yang menggeser sempadan tanah orang, yang mengganggu bini orang, yang mengganggu laki orang, yang merusak tanaman orang, maka berhentilah berbuat dosa, tobat malam ini juga. Balik dari sini mandi langsung. Macam mana mandinya Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Macam mana mandi wajib Pak Ustaz? Anak kamu berapa? Lah 3. Anak 3 tak tahu mandi wajib. La ilaha illallah. Akbar. Tapi jadilah mesti maunya bertobat. Tidak ada pintu tobat tertutup. Walaupun umur Allah 40 tahun, walaupun 60 tahun, mati dalam keadaan kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maka orang yang tak bertobat sampai su'ul khatimah dibisikkan bolak-balik ke telinganya, la ilaha illallah, menggeleng. La ilaha illallah, menggeleng. Begitu ditunjukkan gambar, Iko, ya. Gambar apa tadi? Vodka. Gambar apa tadi? Tua. Gambar apa tadi? Balak 6. Apa yang selalu kau lakukan? Hidup ini singkat ibu-ibu, hidup ini singkat bapak-bapak, hidup ini singkat anak-anak muda. Semua yang mau kau buat silakan. Apa kata Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kau akan jadi mayat. Fir'aun jadi mayat. Datang saya ke Mesir, menengok langsung mayat Fir'aun, terbujur kaku di dalam museum. Begini matanya melotot. Tengok,
wajah Fir'aun. Masih ada. Siapa yang mau menengok Fir'aun pergi ke Mesir, minta bawakan sama Ustadz Sauki Darlis, orang Simaninyang. Buat nanti grup buat pendaftaran grup studi banding menengok Fir'aun di Mesir. Tengok langsung bagaimana bentuknya. Begitu sampai di pintu museum masuk ke kamar Fir'aun, saya cari di bawah tak ada. Saya tanya petugas, mana Fir'aun? Di atas. Hebat lah, mati di atasnya. Tapi sampai kata waktu mau masuk ke kamar Fir'aun bergetar jantung awak. Bayar tiket 100 pon. Bayar lagi, padahal di bawah lo bayar. Naik, bayar. Masuk ke dalam menengok jasad Fir'aun. Ikolah uang yang sombong dulu. Inilah yang angkuh katanya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya mati. Siapa yang sombong-sombong, siapa yang angkuh-angkuh, mati. Ustaz Somad sombong, mati. Tak ada orang yang kekal abadi. Oleh sebab itu sebelum matilah kita beramal soleh. Tak ada jalan lain kecuali taubat nasuha. Dosa saya sudah banyak Pak Ustaz. Dosa yang banyak kau jangan takut. Insya Allah Allah mengampuni semua dosa kita, insya Allah. Amin. Lah, habis yang pertama. Berapa tadi yang mau saya sampaikan? 5. Ingat, asal habis 5. Habis pengajian saya ini 3. Pertama pengajian, yang kedua menjawab pertanyaan, tulis di kertas. Tapi yang panjang-panjang. Apa yang mau ditanyakan, tulis kertas. Sudah ada satu tadi yang ngasih kertas. Ini dia. Ini kertas, tahap isinya nanti kita tengok. Yang kedua adalah minta maaf kepada manusia. Kalau tidak dibuat acara malam ini, saya tak jumpa sama Pak Kapolres Kampar. Banyak dosa kita kepada Pak Kapolres. Berapa kali tak pakai helm, berapa kali keluar rumah tak ngurus SIM. Yakinkan pakai helm dan bunyi klik baru jalan. Adapun dosa Pak Polisi pada kita sudah kita maafkan lama sudah. Kita yang minta maaf sama Pak Polisi malam ini, betul? Apakah Pak Polisi maafkan kesalahan saya? Nah, asalnya lah ngangguk, selesai itu. Insya Allah nggak ada tilang. Hukum tidak bisa ditawar, maka kita mesti minta maaf. Minta maaf kepada manusia, minta maaf kepada Allah sama-sama penting. Tapi kepada manusia susah. Beginilah orang ramai. Ini kalau ramai macam ini berapa nih? Pokoknya banyaklah. Siapa yang tak tahu, hitung sendiri. Sebanyak ini manusia bagaimana mau minta maaf? Dicari nanti di akhirat. Yang dulu sempadan tanah sudah diatur. Nah ini pokok tanah saya, ini tanah kamu di sempadannya. Ya. Malam-malam jam 2 malam digeser pancang. Sejengkal kau geser, maka 7 lapis tanah akan menjerat lehermu nanti di padang mahsyar. 7 lapis tanah yang digeser sejengkal. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak ada menggeser sejengkal. Jadi 3 meter. Menggeser tanah, menggeser tanah, menggeser tanah, menggeser tanah. Mati akan masuk lubang tanah, akan dimakan cacing. Yang pertama kali membusuk mata. Orang kalau dikuburkan ke liang lahat, yang pertama kali membusuk mata, karena mata ini isinya air. Kadang belum mati pun udah hitam. Perempuan banyak yang takut matanya hitam, sebelum tidur malam dipotongnya timun. Tak ada timun, tomat potong. Besok pagi lakinya bertanya, mana sambal? Itu di sambal. Maka kita ini mati yang pertama kali busuk mata. Sesudah itu apalagi busuk perut, usus menggelembung, pecah. Lalu datanglah cacing-cacing. Allah menciptakan makhluk yang bernama cacing. Dia tidak berkulit, maka cacing tak bisa hidup di atas karena tak ada kulitnya. Cacing tak berkaki, cacing tak bertelinga, tapi cacing punya penciuman yang sangat tajam. Jarak penciuman cacing 1 kilometer. Kalau dikuburkan di sini busuk, maka 1 kilometer sekeliling cacing sudah mulai datang. Apa kata cacing-cacing mengajak kawannya? Hai bro, ayo kita serang. Brownies sudah siap. Kulit yang selama ini pakai bedak,
pakai pembalut, pakai pelembut, pakai pemutih, semuanya akan hilang diserang oleh cacing busuk menjadi santapan cacing tanah. Oleh sebab itu kita minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan kesalahan saya? Mau. Begitu cara minta maaf. Nanti undang tetangga, kawan, sahabat, kerabat, kasih makan. Habis kasih makan, kasih minum teh, kasih kopi, kasih buah, lengkeng, anggur, korma. Habis itu cendol. Habis itu baru kata sambutan. Bapak Ibu sekalian, awak hendaklah mulai menyambut bulan Ramadan. Maukah Bapak Ibu memaafkan salah kami sekeluarga? Tentu tamu tapi hutang tidak lunas. Adapun salah-salah kita, apakah mesti kita sebut salahnya? Tak perlu. Maafkan saya Pak, maafkan saya Pak. Udah. Paling banyak kesalahan kita malam ini adalah kepada Bapak Ketua Panitia. Awaklah menggolak-golakkan ini. Bukannya meluruskan, malah diketawakan. Ya togak madok ke sana. Suruh orang golak. Untung datang Pak Hendri. Togak Pak Hendri mau tahu Pak, uang di siko. Itu golak aja deh. Sebelum minta maaf, Pak Ketua, mau Pak Ketua maafkan salah kami. Alhamdulillah. Kalau sampainya tidak mau, ambil cium tangan minta maaf. Jangan macam-macam salah sama manusia. Ya'ti yaumil qiyamati bisolatin. Ada orang yang nanti mati menghadap Allah, solatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata orang yang dia aniaya banyak. Kalau yang awak aniaya ada cuma empat rumah, muka belakang kanan kiri, insya Allah sikit. Tapi kalau sampai satu kampung, satu negeri awak aniaya, maka semua mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka bukan karena minum khamar. Kenapa? Masuk neraka karena menganiaya orang lain dan belum minta maaf. Oleh sebab itu kita minta maaf. Kamu sudah minta maaf, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Yakin betul dia malaikat maut datang sesudah Idul Fitri. Ingat, bisa jadi malam ini kita mati, betul? Maka sebelum malam ini, sebelum mati kita minta maaf lah. Makanya selama orang sholat berjamaah di masjid, insya Allah dia bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salaman sesudah sholat Pak Ustadz? Boleh. Siapa yang menyebut boleh? Imam Nawawi. Sebelum salam, sebelum sholat salaman, setelah sholat salaman. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Siapa kamu sek? Mamin muslimah ini dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa-dosanya. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ambo tadi turun dari kendaraan, dari mobil, banyak yang salaman. Salaman Ustaz, salam, salam, salam. Datang pula ibu-ibu minta salam. Li'ayyut'ina ala ra'si ahadukum, dicucukkan paku api neraka kepala kamu, khairun, lebih baik daripada kamu sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi bapak, ibu-ibu jangan tersinggung kalau saya gini kan. Bukan saya menganggap ibu najis, tidak. Tapi ada tadi yang Ustaz salami, nenek-nenek, anak gadis jangan. Ini kadang orang ini dibalik, kalau nenek-nenek mau salaman, kalau anak gadis kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita jaga kita dari dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Malam ini adalah malam kita saling bermaaf-maafan, minta ampun kepada Allah. Jangan lupa nanti malam tetap tahajud, minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada sahabat, minta maaf kepada kerabat, minta maaf kepada guru, minta maaf kepada Pak Camat, minta maaf kepada Pak Kapolsek, minta maaf kepada Pak Kapolres. Semua orang sebelum tidur kita sudah maafkan dia. Sakit hati yang bawa Pak Ustaz. Sakit kenapa? Dia mobil baru. Marah saya Pak Ustaz. Kenapa? Dia rumah baru. Rumah baru saya marah. Sakit mobil baru saya marah. Tapi ada yang paling buat saya marah Pak Ustaz. Apa? Bini baru. Ibu jangan marah dulu. Bini lamanya meninggal. Itu kotak apa tuh? Kotak apa Pak? Hah? Kotak apa?
Kotak infak. Kenapa gue apa? Pesantren. Gue pesantren. Cukup 2 kotak gue pesantren. 10 cukup. Hitung kotaknya berapa. Nanti kalau 10 baliknya mesti 10. Jangan sampai awak sebar 10 balik 5. Kau jalan lintas. Ambo bukan suuzon pada orang Simalinya, tapi kau masalahnya kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz kenapa menarik kain, ngambil dompet? Jangan Ustaz itu cuma nyuruh orang sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Oh, ibu ini juga. Nah, ini kotaknya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tahu tadi ada penggalangan dana, mau tinggalkan dompet dari dompet. Nah, hebatlah saudara. Bawa jauh-jauh desiko, sakit hati mau nengok. Yang pertama, membersihkan dosa kepada Allah sudah. Yang kedua, membersihkan dosa pada manusia sudah. Yang ketiga, membersihkan harta dengan sodako. Nah, ini kalau cerita harta banyak pula lupa. Lama membuka dompet. Cari apa pak? Cari peti murah. Peti murah bawa pang panjang. Berapa tuh? 1000 perak. Hendak masuk surga 1000 perak. Sedangkan parkir di mall SKA kini 5000. Buang air besar 3000, buang air kecil 2000. Ada pula orang mau masuk surga pakai 2000. Tengok, kalau dia 2000 balik kan? Insyaallah 2000 perak pun ada pahalanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Banyak pula yang semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan di atas kau kenapa tidak ada kotak? Atas isi kau nak godang tu. Sebelum apa kau balik? Kalau nak balik habis itu. Sampai sikit. Banyak yang tak turun nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ikonan awak akan bawa mati nan kotak ketek konan awak mati. Motor-motor yang elok-elok yang mahal-mahal tu ada orang mati bawa senia? Tak ada. Ma'akal tafaaf naita yang waang makan busuk, asam pada bau busuk, gulai lomak busuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa menghadap Allah SWT. Tegak pondok pesantren, langsung nanti anak-anak mengaji sama Ustaz Sauki, mengalirlah pahalanya ke makam kita insyaAllah. Amin. Di mana pesantren yang hebat sampai menghafal Quran? Di Simalinyang. Tahu dari mana? www.simalinyang.com. Kan tanggung. Kelas internasional. Kalau ingin mencari Ustadz Sauki di YouTube, tulislah Sauki India, enter. Dapat mengaji waktunya di India. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi waktunya ngaji banyak orang. Allah, kamu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bunyi suaranya macam-macam uang engkau terpaksa. Dari mana Kori yang mengaji tadi? Dari Simalinyang Pak Ustaz. Masya Allah. Oh Pak Bupati Allah tibu. Salam saya Pak Bupati. Lama tak so Pak Bupati. Kota. Sama aku Hindu semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abdul Somad kok baju koko banyak.
Ya wakil presiden baju moko kojo. Kita dengarkan lanjutan. Assalamualaikum. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur pada Pak Bupati. Kau tadi nggak begulung nggak begulung? Sampai mana sih tawa tadi? Itulah banyak nandupungan sampai sedekah, sodakoh. Jadi Pak Bupati, kami sudah membahas 3 yang perlu disucikan. Pertama, mensucikan dosa kepada Allah dengan sholat sunat taubat dan taubat nasuha. Yang kedua, membersihkan silap salah kepada tetangga, sahabat, kerabat, ulama. Yang ketiga, membersihkan harta dengan sedekah. Inilah kotak disebar. Islamic Center Kabupaten Kampar sudah berdiri. Qori-qori kita, ulama-ulama besar kita dari Kabupaten Kampar, ahli tafsir Dr. Mustafa Umar dari Kabupaten mana tuh? Kampar. Ahli hadis Dr. Dasman Yahya Ma'ali dari Kabupaten mana tuh? Kampar. Ahli fikih Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 30 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Dari mana tuh? Kabupaten Kampar. Maka kita ingin berdiri pondok-pondok pesantren di kabupaten-kabupaten supaya tetap Kabupaten Kampar ini menjadi serambi Makkahnya dia. Bapak-bapak yang udah punya tanah, maka wakafkan tanahnya untuk pondok pesantren. Inilah yang dapat memerangi narkoba. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari pencuri maling. Bersih dia. Wakafkan tanah yang luas sejauh mata memandang, tinggal tak dibuat mati. Kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, kebun kelapa tinggal. Tapi 2 hektar yang kau wakafkan untuk pesantren, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati kita dimakan cacing tanah, mengalir pahalanya. Setiap pagi, petang, siang dan malam mengaji qori-qori kita tadi. Qori standar internasional, bukan tanggung. Dari mana? Simalinyang. Simalinyang itu udah masuk Google. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kotak yang udah dibawa turun tadi, naikkan sekali lagi. Kalau tadi itu ikan-ikan pantau gitu. Kalau koto mana? Naikkan sekali lagi. Nah, Bapak Ibu yang belum berzakat, bayarlah zakat. Zakatnya 2,5%. Datang orang dari Jakarta studi banding ke Kabupaten Kampar, karena ternyata Kabupaten Kampar termasuk wakaf terbaik di Indonesia. Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Ambo diundang oleh Kemenak Kampar, presentasi di Bangkinang. Datang bapak dari Jakarta. Bapak ngapain di sini, Pak? Saya studi banding karena wakaf di Kabupaten Kampar ini bagus. Inilah tanah wakaf yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami belajar di Universitas Al-Azhar, itu ditanggung tiket pergi dan pulang, ditanggung asrama, ditanggung biaya kuliah, ditanggung biaya semuanya, bahkan dikasih pula uang saku. Itu semua berasal dari wakaf. Mudah-mudahan wakaf kita ini nanti bisa menyekolahkan anak-anak kita dari Simalinyang sampai ke Kairo, insyaallah. Pulang mereka akan menjadi para alim ulama yang menyelamatkan negeri ini daripada perbuatan keji dan mungkar. Dunia tetap tegak berdiri, alam terkembang, tapi rahmat tak pernah putus. Dunia ini, kami yang tua-tua ini akan mati menghadap Allah. Saya sudah lengok kalender, insya Allah mati tahun 2040. Ambil hitung-hitung lah. Lahir 1977, 2040 umur ambo 63 tahun. Kalau sampai alhamdulillah, kalau tidak sampai pun alhamdulillah. Andai sampai umur 63, alhamdulillah. Berkah. Muda berusaha, tuanya berjuang. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur, insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang punya duit 100 juta, itu zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berapa tuh Pak Ustadz?
Nah, banyak yang pura-pura lupa kan. Kalau 100 juta 2.500.000. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Banyak yang tidak semangat. Amin. Amin. Mudah-mudahan punya duit 100 juta. Keluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau malam ini hadir 1.000 orang, mengeluarkan zakat 2,5 juta. 2,5 juta kali 1.000 sama dengan 2,5 miliar. Bisa tegak langsung pesantren malam ini. Pesantren Darul Quran Al-Simalinyang. Langsung bisa. Mana duit 2,5 juta? Oh, di Simalinyang kecil tuh. Di sini orang sawitnya bukan sikit-sikit. Berapa hektar sawitnya? Tak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Ibu berapa hektar? Sikitnya Pak Ustaz. Sengeneknya Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Tinggal sawit itu tinggal. Ada orang mati bawa brondol? Ada. Tapi kalau sedekah ini itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berpuasa itu memperbanyak sedekah-sedekah. Lapar. Kalau orang sudah merasakan lapar, maka apa kata pepatah? Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tulis nanti di dinding kamar ruang tamu. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Insya Allah tamu tidak ada makan banyak. Bicara tentang masalah sodakoh, tidak ada yang lebih hebat sodakohnya daripada orang Mesir. Tanya Ustaz Sauki Darlis. Orang Mesir tuh kalau bulan Ramadan inya buat kemah-kemah panjang, kemah. Di bawah kemah tuh ada meja panjang. Sodo mahasiswa uang awak buka puasa di bawah kemah. Jam 6 sore semuanya standby menuju makan. Lauknya 3 hari sekali ganti. Hari pertama ayam. Ayam tuh 2 kali potong. Cik, 2, 1, 2. Ayam tuh tak banyak-banyak. Bukan cenderung awak. Motong ayam dimutilasi. Di Mesir ayam tuh 2 kali potong. Seperompet. Godangnya sama. Silakan. Mau pilih dada, mau pilih kaki, silakan. Tak ada beda. Hari kedua daging. Orang Mesir motong daging tuh, kalau ibu ingat sabun telepon nih kan? Iya. Segodang itu lah. Bukan cuma tompek awak ditipis macam rautan pensil. Oh deh, minta ampun. Dimakan sehari mencret doang itu. Hari ketiga ikan tuh seiko, 1 ekor. Begitulah orang Mesir itu bersedekah. Orang Saudi Arabia bersedekah banyak. Wajar, mereka orang kaya, banyak minyak. Mesir tidak ada minyak. Biasa saja orangnya sama macam kita. Ketika pemerintah Republik Indonesia mau mengembalikan mahasiswa karena krisis moneter tahun 1998, kami sedang di Mesir. Apa kata orang Mesir? Selama kami masih bisa makan, anak Indonesia tidak boleh ada yang pulang. Mereka berikan bantuan. Makanya kalau sudah cerita, saya tinggal di Maroko 2 tahun, tapi Mesir lebih hebat lagi. Di Saudi Arabia beberapa kali musim haji, tapi Mesir lebih hebat lagi sedekah. Coba tengok duit itu. Dapatlah batu bata setruk. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti hitung semua. Tolong Pak Polisi dikawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang akan menjadi amal jariah nanti insya Allah. Inilah yang akan tetap menjadi sedekahun jariah mengalir di hadapan Allah SWT. Begitu tumpukan ke belakang, sudah kosong, putar sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun yang kita lakukan dunia ini akan tinggal. Yang kekal abadi itulah dia. Bayangkan anak muda bersedekah. Saya tahu mereka ni anak-anak muda belum kerja, tapi dia bersedekah.
Uang rokoknya tak mengisap 2 hari Pak. Tapi itu pula yang akan membawa dia masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Yang pertama membersihkan diri dari dosa, yang kedua membersihkan diri dari silap salah, yang ketiga membersihkan harta, yang keempat apalagi yang dibersihkan? Membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Penyakit hasad. Penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kadang tetangga buat rumah baru kita demam, tetangga mobil baru naik darah tinggi, menengok kawan nikah bini baru kumat diabetes meletus. Kita mesti bersyukur pada Allah nikmat saudara kita. Begitu saya dapat kabar Bapak Aziz Zainal menjadi Bupati Kabupaten Kampar, lalu saya pun ikut bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena beliau bukan hanya imam pemimpin kabupaten, tapi juga beliau imam sholat. Saya pernah jadi makmumnya di belakang. Wah, mau jadi makmum. Siapa lah nih imam Golamo? Lalu tengok, oh rupanya Pak Aziz Zainal. Bayangkan itu Bupati, sholat isya kami, sholat maghrib bisa panjang bacaan. Ini banyak juga bupati yang bisa jadi imam, tapi imam zuhur. Imam zuhur itu kan imam silent, tidak ada suara. Modal Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Sakingan groginya Allahu Akbar. Lupa sami Allahu liman hamidah. Lamo. Awak tanya, Pak, Bapak lamo tau gak tadi? Ya, apa Bapak baca? Qul huwallah. Apa lamo? Kamu ulang 3 kali. Tapi saya jadi makmum Ribangkinan, Pak Aziz Zainal jadi imamnya, sholat maghrib, jelas bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap ke depan muncul pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita senang di dunia dan senang di akhirat. Bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati dari syirik, dari riya, dari hasad, dari sum'ah, dari semua busuk hati. Orang kalau hatinya busuk, maka kumat penyakit-penyakitnya naik semua ke otak. Gara-gara apa? Hati kotor. Balik dari pesta, darah tinggi pun kumat. Diperiksa sama dokter 150/180. Wah, hebat, ini tinggi betul ya. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Pak yang ngurus jenazah nanti. Ada makan kambing tadi? Tidak. Ada makan gulai kambing tadi? Tidak. Ada makan sate kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ternyata bukan salah kambing. Kadang ibu juga cewek nengok kambing. Makanya selalu disebut kambing hitam. Padahal tak semua kambing hitam. Di kambing hitam kan tak salah kambing. Lalu kenapa darah tinggi naik padahal tak ada makan kambing? Rupa bukan salah kambing, menengok kawan mobil baru. Menengok kawan motor baru. Menengok kawan golang ome godang. Oh balik bang, oh balik. Ibu kau pun mentang-mentang golang bau kajak-kajak jam berapa? Jam berapa? Rupanya lah setelah awak tanya-tanya, rupanya golang imitasi dari pasar bawah. Ingat, bersihkan hati. Menengok orang dapat nikmat, ucapkan selamat. Awaklah nikah dari tahun 2000 sampai 2008 boleh, Allah dia punya anak. Inyo nikah Januari, April langsung punya anak. Kenapa nak angin dia? Tetap awak datang akikah, ucapkan selamat. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Anak bapak sama anak ibu, oh terbalik. Anak bapak sama anak ibu sama-sama akrab, sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah. Tiba-tiba anak ibu duluan nikah, sakit hati. Orang nanya, kenapa anak dia duluan nikah? Iyalah pakai pelet.
Bersihkan hati, datang undangan, doa di depannya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hati bersih, insya Allah senang mengucapkan doa. Tapi kalau hati kotor, doanya sama, giginya rapat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bersihkan hati kita semua. Bagaimana cara bersihkan hati ini Pak Ustadz? Bayangkan wajahnya. Siapa yang mengejek-ejek kita, siapa yang mencaci maki kita, bayangkan wajahnya. Bayangkan wajahnya, ya Allah, panjangkan umur dia, murahkan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. Ini banyak orang kalau marah doa, ya Allah, capeknya mati ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, gue stroke agak 6 bulan doanya. Jangan, tak boleh. Doakan kebaikan-kebaikan semuanya. Bersihkan hati, bersihkan dosa pada Allah, taubat nasuha. Bersihkan dosa kepada manusia, banyak-banyak silaturahim. Bersihkan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Bersihkan hati dengan banyak mendoakan orang lain. Bapak Ibu pernah mendoakan saya? Pernah mendoakan Pak Bupati, Pak Haji Zainal? Pernah mendoakan Pak Kapolres? Walaupun pernah kena tilang, tetap doakan mereka. Ustaz pernah kena tilang? Pernah. Berapa kali? Tak terhitung. Tapi sejak saya banyak foto sama Pak Polisi ini, alhamdulillah. Sesudah aku foto, taklah ada kena tilang. Padahal foto lah mau siap-siap kan. Kok kalau disempritnya mau tunjukkan foto. Taklah disemprit. Dulu waktu awak nak aku foto sama polisi selalu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita bersihkan hati ini semua. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan sejak malam ini hati kita bersih semuanya insyaallah. Selanjutnya yang ke apa tiga dari tadi tiga. Tadi Ambo mulai ceramah jam 8:30. Kinilah jam 9:30. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Cepat betul waktu berlalu di Simalinyang. Dah 60 menit Ambo ceramah. Padahal pernah Ambo ceramah di Pekanbaru. Lama. Lambat betul waktu berjalan. Bila tu Pak Ustaz ceramah buka puasa. Awak berceramah, jamaah menunduk. Begitu bunyi sirine, ya soda anda Abu siramkan aja cendol kemudian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya kalau hati masyarakat itu terbuka, lancar pula kita menyampaikan ceramah ini. Mudah-mudahan yang Ambo sampaikan dari hati ini masuk ke hati juga insya Allah. Kita tes masuk apa tidak. Yang pertama, membersihkan dari salah kepada Allah dengan taubat. Yang kedua, membersihkan silap salah kepada manusia dengan menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, membersihkan harta dengan zakat, wakaf, infak, sedekah. Yang keempat, membersihkan hati dengan selalu mendoakan orang lain. Malam ini doakan Ustaz Abdul Somad, ya Allah matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Amin. Jangan kini. Ambo masih ada janji sama Pak Aziz ceramah di Islamic Center Bangkinang. Kalau bisa sesudah janji itu. Yang paling banyak mendoakan Ambo ya ibu sampai malam miko apa nitia Simalinyang. Ya Allah, tendalah kami pasang, tali rapialah kami togakkan, ini pentaslah siap panjangkan lah mau Ustaz Somad sampai malam miko. Sesudah iko terserah lah ya Allah.
Jadi banyak orang bertanya-tanya pada Ambo, Ustaz apa resepnya tetap fit berceramah nih? Tidak ada kata Ambo. Ambo banyak didoakan orang. Di Simalinya engkau juga puang mendoakan Ambo. Nah sakit hati mendengar ceramah Ambo aduh ya. Tapi biasa orang nak sakit hati copek mati. Ambo ceramah di kantor dinas. Ustaz dibisikkan dek panitia, Ustaz tolong nanti jangan singgung masalah jilbab. Dia apa? Kepala dinas bininya lembu jilbab. Siapa yang tak pakai jilbab? Maka neraka jahanamlah tempatnya. Puciklah muka orang nama. Kau Ustaz kau tak bisa undang. Akhirnya 3 bulan tak diundang-undang. Oh ceramah. Sesudah 3 bulan ditelepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz bisa datang ke kantor kami? Tapi potongan boleh kena skor. Ustaz, alhamdulillah dan melang potong lah mati Pak Ustaz. Nah, kau jangan tersinggung undang ceramah. Tak banyak pengalaman. Asal tersinggung mati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, banyaknya sedekah untuk pondok pesantren Simalinya. Nanti tolong Ambo diundang waktu peletakan keramik terakhir. Dan diundang Ambo peletakan batu pertama. Kalau ada telepon dari Simalinyang, Ustaz, tolong peletakan batu pertama pesantren Darul Quran Simalinyang. Mohon maaf, saya tidak bisa. Karena beberapa masjid yang Ambo buat letak batu pertama sampai kini tidak selesai. Ambo tu diundang tu Masya Allah peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Berikut ini syutinglah peletakan batu pertama sampai kini masjid itu terbengkalai. Masjid Raudatul masjid yang dekat jembatan Harapan Raya Simpang Bukit Barisan itu Ambo meletakkan batu pertama sampai kini tidak datang bos itu trauma. Maka itu peletakan batu pertama masuk biarlah Pak Bupati. Ambo sudah siap masuk pesantren itu peletakan keramik terakhir oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Foto mantaplah, like and share. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kelima, apa lagi yang perlu awak bersihkan? Membersihkan lingkungan dari segala yang mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ustaz, suami saya pulang malam mulutnya bau hantu. Karena habis minum vodka, minum asoka, minum bir tua kampung. Saking kan inginnya mabuk, dibuat kopi. Sudah dibuat kopi, dituangkan spiritus. Saking inginnya mabuk, duit tidak ada, dituang spiritus. Sesudah itu mati. Ikolah orang di dunia tidak dapat nikmat, di akhirat neraka jahanam. Spiritus itu kan untuk lampu strongkeng. Dulu kalau diduit kan itu menyala. Mati korban, na'udzubillah. Tidak ada obat lain selain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini sudah merusak lingkungan ini dengan yang haram-haram. Tinggalkanlah semuanya. Bersihkan dari zina, bersihkan dari narkoba, bersihkan dari pergaulan bebas. Alhamdulillah di Simalinyang tidak ada pergaulan bebas. Betul? Mana buktinya? Nih, dipasang tali di sini khusus perempuan semua. Di sini dipasang pula tali, di sini laki-laki semua. Konon tak jelas. Ikon tengah ini dipasang khusus untuk jalan Pak Bupati lalu kata. Tapi karena jamaah melimpah ruah, alhamdulillah. Ini perempuan semua. Walaupun ada laki-laki masuk ini dimaafkan. Di sini laki-laki semua. Ini panitia bukan asal salat, karena menghindari campur aduk namanya ikhtilat. Berbeda pendapat namanya ikhtilaf. Kalau campur aduk namanya ikhtilat. Jangan sampai ada campur aduk laki-laki dan perempuan, karena kalau laki-laki dan perempuan bercampur aduk
perempuan ini timun, laki-laki ini durian. Kalau durian dicampur sama timun, apa yang terjadi? Hancur kalian. Maka jaga anak-anak gadis kalian jangan bercampur sama durian. Nama durian Belanda tak apa-apa. Durian Belanda ini tak jelas, melambai, bencong. Jangan ada bencong di antara kita. Ambo selalu dipanggil bencong. Di Arengka Duo, rumahmu di Panam, ceramah di An-Nur subuh, jam ompet lah bangkit dari Panam. Dipanggil bencong. Lah joleh mbak pakai kokok, pakai sorban, dipanggil dia. So ingin ambo turun menceramahi bencong-bencong. Tapi ambo kan kemana-mana suang, khawatir pas awak turun mati mesin motor. Ditarik kain awak ini. Selamatkan dari segala perbuatan maksiat, bersih dari segala, bersih dari LGBT insyaallah. Buatkan silat panggil, undang uang silat, silat kampar ada kan? Ada. Silat tanah lapang, buat silat, sepak bola, karate buat. Ini yang menyelamatkan. Nama programnya Big Man, lakilah jadi engkau laki-laki yang perkasa. Tunjukkan lelaki. Banyak menolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang hati kita berada di tempat ini. Ini dibuatkan kemah-kemah keliling. Entah apa gunung kemah kau malam. Kalau siang ya langit. Ke malam tuh apa kemah? Pasir aja kok. Rupanya ini sumbangan masyarakat Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang menyumbang kemah di dunia dapat pula kemah masuk di padang mahsyar. Amin. Ada orang mati bawa kemah? Tidak ada, tapi sodakohnya maka dia akan berada di bawah naungan. Di padang mahsyar isu awak panas terik, tapi ada yang dapat naungan. Siapa itu? Itulah orang-orang yang bersodakoh. Kalau sodakohnya 1 juta, insya Allah naungannya tebal, setebal flyover Jalan Sudirman. Kalau 10 juta, insya Allah tebal, setebal Sunda Plafon. Kalau 1.000 triplek 2 buah. Kalau 10.000 koran Riau Pos. Kalau 2.000 Pak Ustaz, entahlah. Yang bersedekah karpet, yang bersedekah kemah, yang bersedekah tenda, yang bersedekah duit, belum juga selesai saking banyak. Masya Allah. Ada pula masyarakat ni yang tak mau menyumbang, tak ada yang ngasih duit. Bapak tanya bang duit? Enggak Pak Ustaz, saya langsung ke nomor rekening aja. Tanya panitia, Bapak itu berapa ngirim? 20.000. Awak sanggup godang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekecil apapun akan bernilai amal soleh. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Itulah 5 yang ambo sampaikan dalam waktu 70 menit. Ambolah ceramah 70 menit, maka kajian malam ikon namanya kultum, kuliah 70 menit. Sesudah 70 menit barulah kita jawab pertanyaan.